Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Pemirsa sabar yang dirahmati Allah, hari ini alhamdulillah kita bisa bersua dalam acara siraman rohani serba-serbi Ramadan Sabar. Kesempatan yang sangat mulia ini kita jadikan bahan refleksi sebenarnya mengapa kita harus berpuasa bulan suci Ramadan. Bulan ini umat Islam seluruh dunia termasuk di Indonesia sedang beramai-ramai menjalankan ibadah puasa. Nah, puasa ini menjadi sesuatu yang penting, bukan sekedar kewajiban, tapi ini adalah sebuah kebutuhan. Maka digariskan dalam Al-Quran secara jelas, mengapa manusia berpuasa? Ternyata endingnya adalah la'allakum tattaqun. Dalam tafsir Kiai Soleh Darat, ulama Nusantara, yang kitabnya salah satunya sudah diterbitkan di Mesir, ya. Kitab Faidur Rahman yang kemudian diterbitkan di Mesir menjadi Hidayatul Rahman. Beliau menafsirkan la'allakum tattaqun sebagai wasilah untuk jalan takwa, menghindari larangan-larangan Allah dan kemudian menjalankan perintah-perintahnya. Ini kan sebuah pemaknaan yang sangat universal dan sangat luas. Maka supaya dampak dari Ramadan ini menjadi sustainable, nah, yang akan menjadi tema hari ini adalah sustainable Ramadan atau sustainable fasting. Kita akan mencoba menghubungkan la'allakum tattaqun ini dalam konteks SDGs, Sustainable Development Goal, supaya jelas sustainable-nya seperti apa. Dalam SDGs, ya, Sustainable Development Goal, oleh PBB ada 17 poin yang harus kemudian dihindari dan kemudian dilakukan. Di satu sisi dihindari keburukannya dan dilakukan untuk kemaslahatannya. 17 poin itu kalau boleh kita merujuk pada SDGs, yang pertama adalah kemiskinan. Bagaimana hidup tanpa kemiskinan pertama. Jadi mengentaskan kemiskinan, ya, itu adalah bagian dari bagaimana kita menindaklanjuti Ramadan di luar Ramadan itu secara sustainable. Yang kedua adalah berhubungan tentang tanpa kelaparan. Jadi menghadapi masyarakat yang lapar, lalu kemudian setelah puasa, ya, kemudian ada kewajiban zakat fitrah. Itu adalah bagian dari kepedulian sustainable Ramadan dengan berbagi zakat, sehingga mengentaskan kelaparan. Artinya bagaimana Ramadan itu pada akhirnya adalah masuk ke bulan Syawal, benar-benar fitrah, semua bahagia, terbebas dari kelaparan dengan zakat fitrah. Yang ketiga adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, ini sehat itu ada dua, sehat jasmani dan sehat rohani. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini sustainable yang ketiga. Jika kalau kita hanya sehat jasmani saja tidak cukup, tapi sehat rohani, puasa adalah sebagai jalan untuk menuju sehat rohani. Nah, kemudian berikutnya adalah sustainable yang keempat, pendidikan yang berkualitas. Bagaimana kita meningkatkan pendidikan yang berkualitas? Maka setelah Ramadan ini, bagaimana kita semua ini juga peduli kepada dunia pendidikan yang sebelumnya mungkin belum begitu maksimal. Para orang tua, para guru, para dosen akhirnya cancut caliwodo untuk mengembangkan mutu pendidikan. Itu adalah bagian dari sustainable Ramadan kalau menggunakan perspektif SDGs. Kemudian yang kelima adalah kesetaraan gender, memberikan peluang yang sama, kesetaraan, equity and equality. Itu sebenarnya adalah bagian dari sustainable Ramadan, sehingga ada hal yang jelas yang harus dilakukan pasca Ramadan, tidak hanya di Ramadan saja.
Isu-isu gender ini saya kira sangat luar biasa. Dan sebenarnya masih banyak lagi, ada 17 ya kalau saya baca secara cepat. Kemudian yang kelima ada bagaimana menjaga lingkungan, air bersih. Yang ketujuh hubungannya dengan energi yang bersih, energi yang terjangkau, terbarukan. Bagaimana kita hemat energi, kalau ada listrik yang nggak kepake kita matikan. Itu bagian dari menjaga kebaikan. La'allakum tattaqun itu tadi. Kemudian berikutnya ada hubungannya tentang memberikan pekerjaan yang layak, membuka lapangan kerja. Itu juga bagian dari la'allakum tattaqun sesungguhnya. Maka mengapa ini penting untuk kita sampaikan? Kalau kita membaca SDGs, kalau dihubungkan dengan Ramadan, sesungguhnya ini sangat menarik. Karena Ramadan tidak hanya berhenti di bulan itu saja. Maka kalau kita menjadi atau menuju atau merujuk pada sebuah teori pendidikan ya, manusia pada dasarnya itu baik. Tapi dalam teori barat sering menuju pada teori tabula rasa ya. John Locke itu memberikan teori bahwa manusia itu lahir bagaikan kertas kosong. Di situ kosong dalam teori barat itu. Tapi dalam teori Islam, Ar-Rum ayat 30 menegaskan. Jadi manusia lahir itu membawa potensi fitrah. Ad-din al-qayyim. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikat dinul qayyim. Agama yang lurus. Maka ketika puasa Ramadan ini sudah kita jalani selama 29 hari, 30 hari untuk sampai kepada jalan fitrah. Maka salah satu upaya yang dilakukan adalah ada satu buku menarik ya. Ketika saya perjalanan ke London, saya mampir ke toko buku. Do human really have the freedom of choice? Jadi saya kayak jalan ke berbagai negara itu yang tidak boleh disinggahi, yang harus disinggahi maksud saya adalah toko buku. Nah, maka saya membawa oleh-oleh. Apakah manusia itu punya kebebasan memilih? Kebebasan untuk bagaimana membawa kebaikan atau keburukan. Posisinya di mana? Ternyata dalam buku ini hubungannya dengan teori fitrah ya. Ada dua potensi manusia dalam teori barat. Kemudian kita baca dalam konteks teori fitrah, yaitu potensi nature dan nurture. Jadi dua ini harus berdialog. Dalam konteks ini relevan karena nature ini adalah berhubungan tentang genetik, gen, bawaan, yaitu fitrah. Dalam Islam ada teori gen, dalam spiritual disebut dengan fitrah, fitratallah tadi. Sehingga manusia itu sudah punya potensi kebaikan. Nah, cara mengembangkan itu ada dua, yaitu nature dan nurture. Dan nurture-nya itu adalah family, society, country, termasuk adalah budaya puasa Ramadan seperti ini, termasuk ada dukungan nature dalam bentuk nurture, yaitu lingkungan sosial yang baik. Para wali membahasakan wong kang soleh kumpulono. Nah, jadi kumpul dengan orang-orang yang berpuasa, kemudian mengikuti kajian, ngaji, pesantren kilat, tadarusan dan seterusnya. Itu adalah bagian dari nurture. Jadi supaya kita benar-benar kembali ke jalan fitrah, ya, maka Ramadan kita hidupkan, membangun ekologi, ekosistem Ramadan dengan berbagai kegiatan. Maka kita ramekan Ramadan ini dengan semarak kegiatan ilmiah, pesantren kilat, tadarus, atau kajian literasi ulama Nusantara, dan seterusnya. Dengan seperti itu, maka kembali ke fitrah, insya Allah benar-benar bisa tercapai. Demikian, semoga berkah dan manfaat, sehingga Ramadan, puasa Ramadan tidak hanya berhenti di tanggal 29 atau tanggal 30. Setelah Ramadan kita harus ada sustainable, kesinambungan Ramadan. Dengan seperti itu setahun penuh kita akan membawa kemaslahatan umat. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.